Hello, my students. Welcome to my English class with me, Miss Furi. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope all of you are fine. Today, we would like to study about there is and there are in a positive, negative, and interrogative sentence. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan there is dan there are dalam kalimat positif, negatif, dan bertanya. Okay, there is a dialogue. You can repeat after me. Kalian bisa mengikuti setelah Miss ya. The teacher is teaching the third grade in the morning. Guru itu sedang mengajar kelas 3 di pagi hari ini. Good morning students. Selamat pagi murid-murid. Good morning Miss Ira. Selamat pagi Nona Ira. Look, what picture is this? Lihat, gambar apa ini? It's a house, Miss. Itu gambar sebuah rumah, Nona. It's a family, Miss. Itu gambar sebuah keluarga, Nona. It is a garden, Miss. Itu gambar sebuah kebun, Nona. All of you are right. Don't worry. Kalian semua benar. Jangan khawatir ya. By the way, how many houses are there? Ngomong-ngomong, ada berapa rumah? There is a house. Ada sebuah rumah. Is there a door? Adakah sebuah pintu? Yes, there is. Ya, ada. Are there 10 windows? Adakah 10 jendela? No, there aren't. How many persons are there? Ada berapa orang? There are 4 persons. Ada 4 orang. How many women are there? Ada berapa wanita? There is a woman. Ada seorang wanita. I think time is over for me. Kurasa waktu saya sudah habis. Thank you and goodbye. Terima kasih dan selamat tinggal. Goodbye, Miss. Selamat tinggal, Nona. Oke, there is mempunyai arti ada, digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu. Biasanya menggunakan artikel e atau en yang menyatakan sebuah, seekor, seorang, atau lain-lain. Misalnya sebutir, sehelai, setangkai. Nah, artikel e dan en ini benar-benar sangat fleksibel ya. Yang penting dia jumlahnya hanya satu, jadi artinya itu disesuaikan dengan bendanya. Misalnya a boy, seorang anak laki-laki. A cat, seekor kucing, seekor anak. Okay, look at the example. Look, how many clocks are there? Ada berapa jam dinding? There is a clock. Mengapa kita menggunakan there is? Karena bendanya cuma satu. Ada sebuah jam dinding. Nah, ini adalah kalimat bentuk positif. Ya, ini adalah kalimat bentuk positif. Dengan pola there is plus e sama e atau on plus kata benda atau noun. Nah, oke. Next, there is not or there isn't. There is not dapat disingkat menjadi there isn't, artinya tidak ada. Digunakan untuk menyatakan jumlah benda yang hanya satu. Dengan rumus there is not plus e atau an plus kata benda. Atau there isn't. Contohnya, example, tidak ada sebuah jam dinding. In English,
There is not a clock. Tidak ada sebuah jam dinding. There is not a clock. Okay. Yes, no question. Menggunakan is there. Yes, no question ini kita sebutnya kalimat interrogatif. Ya, kalimat interrogatif alias kalimat tanya dengan jawaban yes or no. Is there plus a or an plus noun. Is there mempunyai arti adakah. Ya, jangan lupa kita menggunakan kata benda alias noun. Ini ada gambar telepon genggam. Is there a handphone? Adakah sebuah telepon genggam? Ya. Kalau ya gimana? Yes, there is. Kalau tidak ada, no, there is not. Atau no, there isn't. Tidak ada. There are. There are itu mempunyai arti ada. Digunakan untuk menyatakan jumlah benda yang jumlahnya lebih dari satu. Biasanya dia menggunakan numbers dan di belakang kata bendanya ada akhiran s atau es. Nah, ini rumusnya untuk bentuk positif ya. There are plus number plus kata benda noun. Oke, look at the example. Perhatikan contohnya. Look, how many balloons are there? Lihat, ada berapa banyak balon? There are 12 balloons. Ada 12 balon. There are not. Boleh disingkat menjadi there aren't. Artinya tidak ada. Digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Dia menggunakan rumus seperti ini. There are not atau there aren't plus numbers plus kata benda. Misalnya, tidak ada 10 apel. There are not 10 apples. Ya, there are not 10 apples. Yes, no question menggunakan are there atau kalimat interrogatif yang menggunakan jawabannya yes, no menggunakan are there. Are there plus numbers plus noun. Nah, look at the picture. Kita perhatikan gambarnya. Are there 7 boys? Adakah 7 anak laki-laki? Ternyata ada. Yes, there are. Ya, ada. Kalau tidak ada gimana, Miss? Kita gunakan jawaban no, there are not atau no, there aren't. Untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, kita menggunakan kata tanya how many. How many artinya berapa banyak atau ada berapa. Dengan pola seperti ini, how many plus noun plus is there atau how many plus nouns plus are there. Okay, look at the picture. Nah, ada gambar nih ya, kamu perhatikan. Kalau kita buat kalimat tanyanya menanyakan jumlah, how many girls are there in the picture? Ada berapa anak perempuan yang ada di gambar? There are 2 girls in the picture. Ada 2 anak perempuan di gambar. Ya. How many girls are there in the picture? Kita menggunakan jawaban there are karena jumlah bendanya lebih dari 1. There are 2 girls in the picture. Okay, now I have another example. Look at the picture. Perhatikan gambar berikut ini. Change into positive, negative, or interrogative and yes no answer. Ubahlah menjadi kalimat positif, negatif, dan bertanya dan jawaban ya dan tidak. Nah,
This is a dish rack. Ya, this is a dish rack. Dish rack. Dish rack is rak piring. Nah, dish rack ini biasanya kita menaruhnya in the kitchen. Kita lihat soalnya. There, bla bla bla, a dish rack in the kitchen. Nah, cara menjawab itu gampang sekali. Untuk kalimat positifnya, kamu tulis dulu soalnya. There, bla bla bla, a dish rack in the kitchen. Nah, positif. Apa nih yang harus kita masukkan? Perhatikan, a dish rack. A dish rack itu artinya sebuah rak piring. Ada berapa? Ada 1. Berarti kita isinya there is a dish rack in the kitchen. Sekarang kita ke negatifnya. There bla 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 a dish rack in the kitchen. Kalau negatif kita harus menyelipkan not. Ya, not yang pasti ada notnya. Karena yang di atas sudah there is, maka yang di bawah juga ikut sama. There is not a dish rack in the kitchen. Nah, untuk bertanya bagaimana Miss Puri? A dish rack in the kitchen. Kamu lihat saja yang bentuk positifnya kan there is. Maka bentuk bertanya kita balik. Is there a dish rack in the kitchen? Adakah sebuah rak piring di dapur? Ternyata ada. Yes, there is. Ternyata tidak ada. No, there isn't. Atau no, there is not. It's easy, right? Gampang banget kan? Oke, next example. Contoh selanjutnya. Oke. We still talk about dish rack. Kita masih ngomongin rak piring ya. But the question talk about 2 cups. 2 cups is cangkir. 2 cups. Like usual, you have to change into positive, negative, and interrogative. Seperti biasa, kamu harus mengubahnya menjadi bentuk positif, negatif, dan bertanya. Oke, soalnya seperti ini. There blah 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 2 cups in the dish rack. There 2 cangkir di rak piring. Nah, kita lihat bentuk positifnya nih. There blah 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 2 cups in the dish rack. Perhatikan 2 cupsnya. 2 cups lebih dari 1. Berarti there are. Nah, sekarang negatifnya. There blah 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 2 cups in the dish rack. Kita minta negatif. Berarti ada notnya. There are not. There are not. Gampang, cuma menyelip-nyelipkan saja seperti itu. Lalu yang bertanya kita balik. There are menjadi are there. Wow. Are there. Nah, untuk menjawabnya, are there 2 cups in the dish rack? Nah, untuk menjawabnya yes. There. Wow. Yes, there are. Ternyata tidak ada. No, there are not. Oke. It's easy, right? Gampang banget kan? Nah. Oke, for your exercise today, please do this question in your notebook. Untuk soal latihan kita hari ini, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian.
Soal ditulis, tapi gambar tidak perlu digambar. Oke, good luck for you and see you next time. Bye.